Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa kembali upload video ya. Untuk tema video kali ini adalah pacaran bertahun-tahun tapi dia lebih memilih menikah dengan orang lain ya. Mungkin di sini ada dari teman-teman itu yang mungkin sudah pacaran lama ya, ada 7 tahun, 8 tahun, atau sampai belasan tahun. Tapi ketika sudah saatnya usia-usia pernikahan, ternyata pasangan Anda itu lebih memilih untuk menikah dengan orang lain dengan berbagai macam alasan. Ini otomatis membuat teman-teman itu kecewa berat ya, galau. Apa yang harus teman-teman pikirkan dan lakukan setelah itu ya. Oke, sebelum saya melanjutkannya, disclaimer bahwa saya bukan orang yang maksudnya setuju dengan pacaran ya. Kalau ta'aruf mungkin saya setuju ya, karena ta'aruf itu kan saling mengenal untuk dijadikan pasangan yang halal. Tapi kalau pacaran itu hanya sekedar untuk bersenang-senang, walaupun mungkin tujuannya ingin berjodoh ya, tapi pacaran itu lebih mendekatkan diri kita kepada hal-hal yang tidak diinginkan ya, yang kaitannya mungkin dengan nafsu ya, syahwat gitu. Jadi terus kenapa saya tetap membuat video ini? Jadi video ini untuk teman-teman yang memang sudah terlanjur pacaran dan memang mengalami kejadian yang mengecewakan, yaitu pasangannya itu lebih memilih untuk menikah dengan orang lain dengan berbagai macam alasan. Oke, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman semuanya jika ini dialami oleh teman-teman yang sudah pacaran dari mungkin SMP gitu kan, sampai usia selesai kuliah, SMP bareng, SMA-nya bareng, kuliah bareng, ternyata takdir berkehendak lain, dia lebih memilih menikah dengan orang lain. Oke, yang harus dilakukan oleh teman-teman yang pertama itu adalah introspeksi ya. Jadi ini kesalahan itu bisa terjadi dari teman-teman bisa, ataupun dari pasangan teman-teman juga bisa ya. Dan yang pertama bisa saja terjadi kesalahan ini adalah karena teman-teman gitu kan. Entah mungkin karena egoisme membuat pasangan atau mantan Anda itu kurang nyaman, Anda selalu merasa benar sendiri, ingin menang sendiri, tidak pernah mengalah gitu kan. Intinya sih egois ya. Ataupun mungkin karena hal lain, misalkan teman-teman itu khususnya untuk yang laki-laki tidak sadar akan tanggung jawab nanti ketika berumah tangga, dalam arti mungkin teman-teman itu masih malas ya. Kalau misalnya teman-teman yang masih merintis itu bagus ya, keren ya. Tapi ini maksud saya di sini bagi yang memang malas gitu kan. Malas itu berarti bukan merintis kan. Jadi tidak tahu apa yang harus dilakukan, padahal kewajiban seorang laki-laki nanti ketika berumah tangga itu adalah harus menafkahi keluarganya, istri, anak, dan juga otomatis harus memiliki planning ya, planning 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai usia tua rentanya harus memiliki planning dalam menafkahi itu seperti apa ya. Ini juga bisa jadi ya kesalahan dari teman-teman. Karena itu kalau memang terlanjur sudah putus gitu kan, pasangan teman-teman itu menikah dengan orang lain, maka silakan introspeksi aja. Apa kesalahan pribadi Anda gitu kan? Apakah karena mungkin tadi malas atau egoisme? Kalau malas berarti harus lebih rajin lagi, harus diprogram kehidupannya seperti apa. Merintis ya. Kalau merintis itu berarti ya kesuksesan itu tinggal menunggu saja gitu kan. 5 tahun ke depan atau 10 tahun insya Allah ya, kalau misalkan memang merintis. Tapi kalau malas ini berarti belum adanya kesadarannya, masa sih harus mengalami dulu
putus cinta gitu kan. Lebih baik dari sekarang ya. Oke, yang jelas kita juga harus membuat pasangan kita nyaman, dan yang laki-laki itu harus mendidik. Intinya sih yang namanya laki-laki harus tahu kewajibannya apa, yang perempuan juga harus tahu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini saya akan bicara terkait harga diri ya. Misalkan teman-teman itu diputuskan oleh pasangannya gitu kan, dengan alasan teman-teman itu sudah merintis, tapi dia itu lebih milih orang lain mungkin karena kemapanan ya, padahal teman-teman itu baik, kemudian secara karakter bagus lah gitu kan, tapi pasangan teman-teman itu lebih memilih orang lain karena harta mungkin ya. Nah ini jadi kalau misalkan peristiwanya kecewa mungkin ada ya, tapi jangan sampai teman-teman itu terus mengemis cinta kepada pasangannya gitu ya, karena ya kan yang namanya menjalani suatu hubungan itu harus bisa menerima, misalkan yang terutama dalam merintis ya, menjalani pahit getirnya dalam menjalani suatu hubungan gitu kan, nanti supaya ketika memang manisnya itu bisa dinikmati bersama-sama juga. Jadi tidak hanya enak untuk merasakan manisnya saja, jadi supaya memiliki cerita bersama gitu ya. Ataupun mungkin misalkan ini yang cukup pahit juga karena mungkin status sosial ya gitu, tidak disetujui oleh orang tua dari salah satu pihak. Makanya gini ya teman-teman ya, saya menyarankan kepada teman-teman untuk terus mempertahankan harga diri gitu ya. Karena kalau misalkan salah satunya itu ada kebiasaan menginjak-injak harga diri yang satunya lagi, maka sepertinya ya kemungkinan besar nanti ketika sudah berumah tangga juga itu akan terus menginjak-injak gitu kan. Karena ini merupakan suatu karakter dan kebiasaan ya yang mungkin sulit dirubah. Misalkan nanti ketika sudah menikah itu jadi suka dibanding-bandingin, kok dia seperti itu, kamu kok enggak, kok dia mah sama pasangannya ngasihnya itu sekian juta, puluhan juta, kok aku cuma segini. Nah ini bahaya ya. Jadi dalam menjalani hubungan itu harus bisa menjaga perasaan seperti itu ya. Jadi kita juga harus memiliki harga diri ya. Dunia itu sangat luas ya, cari yang lain yang lebih baik, terutama bisa menerima kekurangan satu sama lain. Ya paling nanti kalau misalkan dia hanya memandang harta tanpa memandang orang lain itu baik atau tidak, bisa jadi dia bakal menyesal ya. Misalkan oke lah pasangannya itu kaya mungkin ya, tapi kan kalau misalkan tidak baik ya, kemungkinan ya selingkuh lah atau misalkan korupsi gitu kan, itu kan bisa menimbulkan efek penyesalan, dan ya kemungkinan besar mantan Anda ini jadi dekat lagi sama Anda mendekati gitu kan, tapi jangan sampai mau gitu. Oke, intinya jika misalkan dia memilih yang lain ya persilahkan aja ya, seperti itu. Masih banyak yang lebih baik dari dia ya, tergantung bagaimana kualitas Anda gitu kan. Itu. Oke, yang berikutnya adalah fokus tingkatkan kualitas diri ya. Karena pasangan Anda itu merupakan bagaimana gambaran Anda gitu kan. Ada kalau misalnya dalam agama saya itu ada istilah sekufu gitu ya. Semakin Anda fokus terhadap kualitas diri, maka nanti juga insya Allah Anda akan mendapatkan pasangan yang kualitasnya itu setara ya. Gitu. Untuk kita memandang harta itu mungkin bisa dicari bareng-bareng, dirintis bareng-bareng supaya nanti di akhir bisa dinikmati bersama gitu kan, dan memiliki cerita gitu, daripada yang memang apa sih pengennya sama yang udah jadi gitu kan.
gitu. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini, jadi kalau misalnya teman-teman itu merasakan sedih ya, sedih itu ya berarti ya wajar, namanya juga manusia ketika terkena musibah, menderita sesuatu, apalagi berhubungan dan perasaan itu, ketika merasa sedih itu wajar gitu. Tapi ya jangan sampai kesedihan itu membuat seolah semuanya menjadi akhir dari segalanya. Ada di beberapa kejadian itu mungkin ada yang bunuh diri dan bunuh orang ya. Kemarin baru ada kejadian diputusin, toto pacarnya itu disiram air keras. Ini ya SDM rendah ya kalau kayak gini. Jadi teman-teman itu silakanlah kalau sedih ya dalam kurun berapa lama gitu kan, tapi kalau bisa jangan kelamaan. Setelah itu nggak ada pilihan lain selain teman-teman itu move on ya. Sekali lagi yang namanya dunia itu luas ya, perluas relasi, tingkatkan kualitas ya, insya Allah teman-teman tidak akan menyesal ya. Gak ada istilah sulit melupakan dia gitu kan. Padahal sebetulnya Tuhan yang lebih tahu siapa yang lebih baik untuk Anda. Banyak ya di luar sana yang memaksakan diri. Jadi beda ya kalau masih pacaran sama udah nikah atau udah jadi menghalalkan segala cara supaya bisa jodoh. Tahu pas menjalani rumah tangga itu tahu-tahu cerai gitu kan. Ya kalau misalkan masih diusahakan dengan cara yang baik ya mungkin lebih bagus, tapi kalau misalkan memang dia lebih milih yang lain ya sudah gitu kan. Teman-teman punya kualitas ya, silahkan tingkatkan itu. Kemudian jangan sampai Anda itu melakukan pelarian ya. Pelarian itu setelah kecewa habis itu PHP ke teman-teman gitu kan. Karena kalau PHP takutnya kena karma. Ya, misalkan nanti suatu saat punya anak gitu kan, anak perempuan atau anak dari teman-teman itu di PHP gitu kan. Jangan sampai kita terkena karma yang negatif ya. Segera move on ya. Udah sedihnya itu kalau bisa jangan sedih gitu kan. Jadi teman-teman itu ketika misalkan kamu mau pilih dia gitu, ya udah silahkan gitu. Ya silahkan dibuka pintu selebar-lebarnya gitu. Jangan sampai teman-teman itu ngemis terus ya. Dunia itu luas ya gitu. Oke, saran dari saya kalau misalkan teman-teman itu masih usia muda ya, 17 tahun misalkan atau lebih muda atau kurang lebih dari situ ya. Kalau bisa saran dari saya itu, kalau saya dulu ya, itu tidak pacaran gitu. Jadi saya lebih fokus untuk fokus ke pribadi, entah itu memperbaiki diri, ya apa yang salah dari diri sendiri, bermuhasabah gitu kan, terus meningkatkan kualitas diri. Dan juga kualitas ya, kalau saya kan laki-laki jadi harus memberikan nafkah. Dulu saya fokus untuk meningkatkan kualitas secara karir juga, dan alhamdulillah ya saya nyaman sekarang dalam menjalani rumah tangga itu. Kemudian gini ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman itu putusnya itu ketika masih pacaran itu masih lebih baik daripada ketika sudah menikah. Kemudian pasangan, karena begini ya, kalau karakter buruk itu sulit dirubah gitu kan. Misalkan putusnya itu ketika sudah menjalani rumah tangga. Ini lebih buruk ya, cerai itu bukan hal yang lucu gitu loh. Apalagi kalau misalkan teman-teman itu dengan pasangannya itu sudah punya anak 2 gitu kan. Cerai, kasihan anaknya gitu kan. Bukan hal yang lucu. Masih lebih baik putus ketika masih pacaran, berarti
kita berhusnuzon aja, dalam arti Tuhan masih sayang sama teman-teman itu, dijauhkan dari orang yang gak bener ya. Dan ketika teman-teman itu move on, memperbaiki diri, nanti dipertemukan dengan pasangan yang terbaik gitu ya. Karena kita ya berumah tangga itu sehidup semati ya, gitu, bukan gonta-ganti gitu loh. Atau bahkan mungkin ada ya yang kayak gitu, nauzubillah ya. Oke, selanjutnya mungkin lebih hati-hatilah dalam mencari pasangan, jangan cuma memandang harta. Gini ya, kalau misal ya harta itu penting ya, harta itu tetaplah suatu hal yang penting, khususnya bagi laki-laki itu adalah untuk modal untuk menafkahi keluarga gitu kan. Tapi tetap dari karakter juga penting untuk diperhatikan. Apakah orang ini, cowok ini mata keranjang atau enggak ya. Kaya tapi korupsi 300 triliun hancur udah ya. Gitu. Dalam arti ya berarti kan itu kaya. Oke lah kaya, tapi kan uangnya itu uang rakyat gitu loh. Nggak halal, maling gitu kan. Mau sama yang kayak gitu. Kayaknya banyak yang ngomong mau nih ya. Jangan yang kayak gitu. Lebih baik ya harta itu penting, tapi kan karakter juga penting ya. Memberikan kenyamanan. Kalau nggak baik ya egois, pengen menang sendiri gitu kan. Teman-teman mau apa menjalani rumah tangga dan orang seperti itu gitu kan. Bawa selingkuh dengan pedenya ke rumah, bawa selingkuh gitu kan. Bawa selingkuhan, teman-teman lagi hamil gitu kan. Si cowoknya bawa selingkuhan ke rumahnya, mau apa kayak gitu ya. Gitu ya. Baik di sini bukan berarti culun ya. Di sini baik itu dalam arti pengertian, tahu tugasnya itu apa gitu kan. Itu baik. Itu kan baik. Kalau yang perempuan itu ya otomatis tahu bagaimana harus melayani laki-laki gitu kan. Ya intinya rumah tangga itu saling pengertian, saling menerima terutama ya. Kalau enggak ini rawan rusak ya rumah tangga. Oke, saya doakan teman-teman semoga mendapatkan pasangan yang sehidup semati, yang terbaik intinya ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Insya Allah selanjutnya akan saya update video-video yang lain yang insya Allah tidak kalah bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.